Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua, serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan, tentunya dalam ngobrol virtual edisi hari ini Tribuners, Selasa 7 Januari 2025. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kita akan bersama-sama berbincang dan juga tentunya membahas informasi dan topik-topik yang terhangat dalam beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya mengenai sepekan pasca penembakan Rudy Esgani tanpa tersangka. Dan tentunya untuk mendiskusikan topik tersebut pada hari ini, kami telah mengundang dan telah hadir di studio Tribun Timur pada hari ini Ketua Tim Pencari Fakta atau TPF Peradi Makassar, Bapak Tajudin Rahmat SHMH. Untuk itu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum Pak Tajudin. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Mungkin kita sebelum itu mungkin teman-teman Tribuners mau tahu dulu nih Pak, mengenai Peradi itu sebenarnya apa sih dan bagaimana bentuk pergerakan yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh teman-teman dari Peradi? Jadi begini, ini kan Peradi ini, Perhimpunan Advokat Indonesia ini kan lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Okay. Ya, kalau berdasarkan undang-undang itu ya cuma satu organisasi. Dan tugasnya itu kan memberikan pendidikan advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian mengangkat advokat, jadi menguji, kemudian mengajukan penyumpahan kepada pengadilan tinggi, dan sekaligus juga menegakkan kode etik. Nah, saya kebetulan karena saya Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Makassar, ya proses penegakan kode etik itu di saya, dan kemudian di dalam salah satu ketentuan pasal Undang-Undang 18 tahun 2003 itu kan ada ketentuan yang menyatakan bahwa antara pengacara yang terhimpun dalam Peradi itu apabila ada anggota atau kepengurus yang menghadapi masalah hukum, maka baik pengurus maupun anggota Peradi itu wajib hukumnya untuk memberikan bantuan hukum. Cuma-cuma. Ya. Itu jadi ada kewajiban dari pengurus atau anggota untuk memberikan bantuan hukum kepada anggota Peradi maupun pengurus. Nah, ini kan kebetulan karena almarhum Rudy Esgani ini adalah anggota Peradi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Hasibuan. Nah, kebetulan saya Ketua Dewan Kehormatan, dan sebenarnya mestinya Ketua DPC yang ini Pak Jamil, tapi Pak Jamil kan lagi sakit, jadi ya diserahkan kepada saya. Gitu. Jadi sambil saya bekerja dengan teman-teman, ya sambil kita juga mudah-mudahan Pak Jamil juga bisa sembuh cepat, bisa membantu. Siap. Itu anunya. Siap Pak. Dan tentunya mudah-mudahan segala bentuk advokasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Peradi dalam hal ini dapat dilancarkan juga ya Pak. Termasuk sebenarnya juga saya, karena yang semula adalah Pak Asman Usman juga adalah salah satu yang memimpin pendampingan itu. Kemarin dia tidak ada, saya ambil alih semua. Okay, Pak. Saya memimpin sampai dari jam 3 sore kemarin sampai jam setengah 12 malam, ya saya memimpin pendampingan kemarin. Siap. Baik Pak. Nah, sekaitan dengan kasus ini sendiri ya Pak ya, semua teman-teman Tribuners juga sudah tahu bahwa sebenarnya sudah bergulir selama kurang lebih 1 pekan ya Pak ya, kurang lebih selama 7 hari. Nah, tapi sampai saat ini sendiri sesuai dengan judul masih belum ditetapkan tersangka. Bagaimana mungkin Bapak dan teman-teman Peradi melihat hal ini, dan sebenarnya mungkin di mana kendalanya Pak? Memang sebenarnya ini kendalanya ini karena saksi kunci itu ada pada istrinya. Dengan beberapa tukang yang melihat kejadian itu. Kebetulan ada 3 tukang yang bertempat tinggal di Makassar. Nah, mereka juga tidak mau kalau tidak bersama dengan istrinya untuk diperiksa. Sehingga karena istrinya kan setelah dia berduka kan dia trauma. Jadi saya sendiri yang berkomunikasi dengan Direktur Reskrim Umum Polda untuk meminta waktu hari Senin kemarin baru diperiksa, karena istrinya ini belum mampu untuk bercerita macam-macam. Ya, karena
sampai tadi malam pun itu kalau mau makan nasi dipaksa makan baru makan karena almarhum Rudi Gani itu kan dia meninggal dalam keadaan dia sedang makan nasi dengan ikan bakar itu yang malam tahun baru. Jadi istrinya ini trauma kalau dia melihat itu nasi, dia lebih bisa makan kue-kue daripada nasi. Asal dia melihat nasi itu dia ingat suaminya. Tadi malam pun waktu dia diperiksa itu setengah mati itu dipaksa baru makan nasi sedikit. Oke, Pak. Nah, di proses penyidikan kemarin sendiri, Pak, ketika istri almarhum sendiri juga diperiksa oleh Polda Sulsel, apakah sudah ada hal-hal yang bisa beliau ceritakan dalam proses pemeriksaan kemarin dan memberikan mungkin sedikit banyak petunjuk mengenai Ya, kasus alhamdulillah sebenarnya bukan sedikit. ini? Oh, oke. Jadi memang sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa saksi kunci itu adalah istrinya. Karena istrinya ini setiap hari dia bersama dengan suaminya untuk mendampingi terhadap semua perkara-perkara yang di luar kota. Kan sebenarnya dia tinggal di Makassar. Ya. Cuma kebetulan karena banyak perkara dia tangani di Bone, saat ini ada 6 perkara dia tangani, maka istrinya ini saya tanya, saya bilang, kenapa ibu tahu? Dia bilang, saya tahu karena saya selalu menjadi supir bantu kalau pergi ke luar kota. Jadi dia gantian suaminya bawa mobil kalau dia ke luar kota. Nah, jadi dia tahu semua perkara yang dia tangani suaminya di luar kota itu. Begitu. Oke. Nah, sekaitan dengan hal itu sendiri, Pak, juga disampaikan bahwa sebenarnya Ibu Haja Mariam sendiri sempat menyebutkan 3 orang yang dicurigai. Nah, sebenarnya seperti apa hubungan dari ketiga orang tersebut dengan korban dan apa yang mungkin jadi motif di baliknya? Ya, kalau kita bicara motif, ini kalau berkaitan dengan perkara dengan 3 orang yang disebut itu, sebenarnya hanya 2 orang yang punya motif. Oke. Ya, karena yang 2 orang itu adalah orang yang berkaitan langsung dengan perkara. Kalau yang satu itu hanya dianggap sebagai pembantu, karena yang satu itu, satu orang itu adalah orang hanya dicurigai karena pada waktu beberapa menit sebelum penembakan, orang ini datang. Orang yang satu ini bukan orang lain, temannya, anak buahnya. Betul. Dipanggil makan dan kemudian dia menggeser. Jadi begini ceritanya ya. Dia menggeser, jadi pas dia datang, dia bilang, saya ini kan di sini ya. Dia bilang saya mau duduk di situ. Jadi ini ya almarhum ini pindah ke sini, baku tukar begini. Tembaklah dari sini. Nah, inilah yang dicurigai bahwa kenapa bisa setelah dia digeser langsung dia ditembak. Ya. Itu satu, itu tidak ada hubungan perkara, justru bukan orang-orang dalam itu. Nah, kalau yang 2 ini memang kedua perkara yang dia tangani itu perkara penyerobotan. Satu yang perkara sudah dieksekusi, perkara perdata, semuanya tanah. Sudah dieksekusi, kemudian dia menyerobot kembali. Tetapi ini yang satu yang menyerobot ini adalah tidak tinggal di Makassar, orang ini tinggal di Kalimantan. Kemudian dia sudah tersangka karena perkara yang dimaksud ini sudah dieksekusi, perkara perdatanya kemudian sudah dikuasai oleh kliennya Rudi Gani. Kemudian orang yang diduga tadi satu ini dia pergi menyerobot sehingga dia datang dari Kalimantan karena dia tersangka dipanggil oleh polisi. Ya itu mungkin dia marah karena dikasih jadi tersangka. Terus yang kedua adalah orang yang satu ini juga sebaliknya dia juga adalah dia pelapor malah. Pelapor. Tapi dia adalah orang yang langsung mengaku punya tanah. Dia pelapor. Pelapor inilah si pelapor yang satu ini yang sangat diduga sebagai pelaku utama. Karena ini adalah orang yang pernah mengancam almarhum dengan memegang pundaknya. Dia mengatakan bahwa mudah-mudahan kau panjang umur di Takulimpo sini. Terus almarhum menurut istrinya dia bilang insya Allah. Nah 1 minggu kemudian setelah kejadian itu dia di Makassar terus demam.
Dia sampaikan sama istrinya, dia bilang saya lagi ndak enak ini, kayaknya ada orang kena saya. Nah, dan sesudah itu ada lagi temannya namanya Herman itu bercerita ke saya bahwa dia curhat bahwa setiap dia ke Bone ndak enak, dia punya perasaan. Nanti kalau dia tinggal ke Bone baru enak perasaannya. Nah ini kalau ini tadi Herman ini belum diperiksa, karena yang diperiksa kemarin itu adalah Ibu Mariam, terus ada 3 tukang saya ndak hafal namanya. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga, saya lupa siapa itu, terus ada lagi satu status Facebook, tapi itu oknum itu menyatakan bahwa temannya yang tadi ini yang temannya yang saya lupa, salah satu di antara 2 tadi ini yang punya perkara itu menyatakan bahwa dia membuat status di Facebook bahwa kalau kau cari nafkah jangan di ladangnya orang dan sebaiknya kau damaikan saja. Dan kemudian ada lagi satu juga yang satu itu mengancam bahwa kalau saya tidak dapat mendapatkan keadilan dari hakim maka saya akan menyelesaikan sendiri. Salah satu di antara 2 tadi ini yang pernah mengancam begitu. Nah jadi saya pikir ini barang sebenarnya jadi tertundanya ini hal ini bisa mengerucut tertunda untuk mencari tahu siapa di antara semua orang yang dicurigai ini yang paling mungkin menjadi pelaku utama. Ini sebabnya karena istrinya terlambat diperiksa karena memang kita yang minta ditunda. Betul, masih harus memulihkan. Ya, untuk pemulihan. Bahkan PBH Peradi sekarang itu mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu juga untuk minta konseling supaya bisa diobati psikisnya ini, Bu. Iya. Sementara berlangsung itu. Oke, Pak. Ya. Berarti selain dari kesaksian yang disampaikan oleh Bu Haja Mariam sendiri, dari apa yang diceritakan oleh sang suami sebelum sepeninggalan beliau, juga ada bukti-bukti ancaman di jejak digital. Ada, jadi ada jejak ya, Pak? digitalnya berupa WA, ada juga status Facebook dan kemudian ada percakapan. Ada, dan kemudian tadi itu ancaman langsung ketika ditepuk pundaknya, itu banyak. Jadi cuma tadi ini karena mungkin karena kita terlalu banyak kurang konsentrasi. Saya nggak lupa, kan teman-teman wartawan juga tanya kemarin, selain bukti elektronik sebagaimana tadi yang adik tanya, juga memang untuk membuktikan hubungan antara perkara dengan orang yang disebut itu kan berkas perkara yang misalnya menyangkut mengenai menggugat dan laporan penyerobotan itu harus diserahkan. Jadi tadi saya sudah minta kepada salah satu tim untuk menyerahkan kepada penyidik itu berkas formilnya itu yang tertulis, yang manual. Jadi yang kemarin itu semua digital yang diserahkan, yang manual ini hari diserahkan kepada penyidik. Oke, Pak. Berarti memang sampai saat ini sendiri tahap penyidikan sudah mulai lebih serius lagi, apa? Sudah lebih fokus lagi, dan penyidik menjanjikan bahwa dalam waktu singkat mungkin apakah karena itu kan ranahnya mereka ya, apakah ini hari atau besok dia lakukan gelar, setelah itu dia akan tentukan siapa tersangka dan dia akan tentu di antara salah satu itu yang dia sangka ya mungkin sudah dalam waktu singkat, mudah-mudahan minggu ini sudah ada yang sebelum hari Minggu sudah ada yang ini kan pas 1 minggu ya? Iya, betul, Pak. Hari Selasa ini hari ya? Selasa 31. Jadi ya mudah-mudahan nanti sebelum hari Minggu sudah ada. Iya, betul. Dan tentunya dan ada lagi saya dengar itu karena ini kan yang backup ini Polsek ini dengan Polres adalah Jatandas Polda Sulsel. Nah, Kasubditnya itu kan Pak Edi Sabara, anaknya Pak Yusuf Mangebrani. Nah, saya tanya tadi malam itu beliau kemana, dia bilang ke Bone. Sampai tadi malam itu belum pulang karena katanya dia ikuti kasus ini. Berarti yang masyarakat sekitar mungkin khawatirkan dalam beberapa hari terakhir kalau karena kita ini dari Peradi, saya juga sampaikan sama istrinya bahwa
Apalagi waktu kita datang hari pertama itu tanggal 1 di tanggal 2 ya. Sama menghadap sama Kapolda itu tidak ada tanda-tanda bahwa kita tidak diurus. Iya, Bahkan betul. dalam keadaan tidak ada janji dengan ya namanya Kapolda kan agendanya banyak ya. Betul. Kita datang itu ya menunggu beberapa 1 jam 2 jam mungkin, tidak sampai 2 jam lah. Hanya karena ada waktu sholat zuhur terus kita disuruh sholat dulu, setelah sholat Kapolda sudah turun menyediakan waktu dengan kita di ruangan yang khusus itu. Wah. Dan dia menjanjikan bahwa insya Allah dalam waktu singkat, cuma memang pesannya beliau minta bantuan dari Peradi supaya memberikan informasi supaya bisa ditangkap cepat. Memang begitu kita punya komitmen dengan beliau. Betul Pak, berarti Iya. itu menunjukkan kesungguh-sungguhan juga ya Ya, Pak? iya, saya Polda, juga Polres. seperti tadi malam itu penyidik bahkan dia mengatakan selama kejadian ini belum jelas tidurnya. Yang memeriksa tadi malam itu nanti saya kasih lihat ini anunya yang penyidiknya itu dia bilang ke saya sejak dia menghadapi kasus ini belum pernah dia tidur dengan tenang. Ini Wah. yang periksa ini. Ini ya, Tribuners adalah teman-teman dan juga tim tentunya yang melakukan penyidikan ya Pak ya, Iya. yang memeriksa. Ya lebih ini lanjut orang terkait ini dengan yang kasus ini. duduk ini belum pernah tidur ini. Wow. Belum jelas tidurnya sejak Ya. sejak adanya kasus ini belum jelas tidurnya dia bilang. Bahkan saya yang minta cepat dia bilang. Ini harus selesai Pak. Saya tidak mau karena dia tinggal di Bone bilang ini kan ibu. Ini ibu kan tidak bisa ke Bone, tidak trauma dia Iya. tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat TKP. Rumah itu betul. Iya. Betul Pak. Nah, mengingat bahwa sebenarnya kasus ini lumayan menggemparkan juga ya Pak ya, Ya. bahwasanya beliau adalah bagian dari anggota Peradi juga. Lantas apa bentuk dukungan yang paling banyak diberikan oleh teman-teman dari Peradi untuk almarhum, khususnya mungkin untuk keluarga di Ya, dalam kasus ini? Nomor satu ya dukungan bantuan hukum. Bantuan memberikan hukum, betul. pendampingan. Memberikan pendampingan yang termasuk kan kita ini kalau banyak begitu kan. Iya. Tentu teman-teman yang banyak itu kalau waktu makan ya harus ditalangi. Iya. Iya, betul. Iya, tentu tidak mungkin kita minta sama istrinya toh. Siap. Ya, saya dengan teman-teman yang itu. Itulah bentuk dan nanti ada dari resmi dari Peradi ada juga dalam bentuk materi. Biasanya 10 juta itu uang duka. Ada. Tetapi yang paling utama adalah bantuan hukum dan pendampingan itu. Betul. Iya. Nah, sebagai mungkin Pak ya, saya orang Sulsel, orang Makassar juga, kasus seperti ini sendiri mungkin belum banyak saya dengar gitu. Artinya, Baru pertama kali. Oh ya, itu yang mau saya Selama tanyakan saya sebenarnya. selama saya 42 tahun jadi pengacara, saya baru pertama kali mendengar dan kebetulan bahwa saya terlibat untuk membantu ini ya. Ya itulah sebabnya mungkin karena waktu setelah kita bertemu dengan Kapolda kan terus Hotman Paris kan masukkan di status Instagramnya dan mendukung supaya mensupport supaya memberikan dukungan supaya polisi segera mengungkap. Itu adalah bentuk dari kesetikawanan profesi dan ya tentu ada kekhawatiran juga beliau apalagi kalau di Jakarta kan kita tidak tahu ya mudah-mudahan makanya istrinya itu dalam salah satu TV dia bilang mudah-mudahan tidak ada lagi rudi-rudi seperti suamiku. Ya itu kan orang semua berpikir ya jangan sampai yang lain juga nanti kalau ini tidak diungkap secepatnya tidak bisa ditangkap nanti yang lain bilang kalau begini gampang kita bisa lakukan ini selesaikan saja sendiri. Iya, betul Pak, betul. Iya. Nah, mengenai kasus yang seperti ini sendiri Pak, apakah ini sebenarnya memang resiko yang mungkin cukup dekat untuk profesi teman-teman sejawat, khususnya mungkin teman-teman advokat? Sebenarnya tidak lazim. Meskipun kita biasa, saya juga dulu tahun 90, tahun 89 saya menangani perkara di Selayar, itu pembunuhan kepala desa. Sebenarnya lebih seram ketika itu ya, zaman dulu ya. Lebih seram daripada ini. Dan lawan saya lebih seram juga. Tapi saya alhamdulillah, memang saya juga selalu diwanti-wanti orang bahwa hati-hati.
Dan waktu itu kan belum ada pesawat ke Selayar, saya naik feri bolak-balik dan memang saya nanti sampai di rumah itu setelah tidur pagi baru saya merasa bahwa saya selamat. Memang biasa terjadi begitu. Saya juga dulu sampai di bau-bau sana di Buton, begitu juga kita nanti sampai masuk dalam rumah baru kita bilang kita selamat. Memang ada begitu, tapi ya cuma itu saja pegangan kita bahwa kalau kita merasa benar ya Tuhan akan melindungi. Tapi kan kalau ajal itu sudah sampai saatnya Tuhan mengambil ya tidak ada yang bisa tahan. Betul. Mungkin memang itu garis tangan bahwa dia mati dengan cara begitu. Tapi menurut saya dia husnul khotimah karena dia sedang membahagiakan keluarganya itu. Makan ikan bakar rame-rame malam tahun baru dengan mertuanya, dengan istrinya dan teman-temannya. Artinya dia tidak sedang melakukan kejahatan terus dia mati toh. Jadi matinya bagus menurut saya, cuma ya itu dia berdarah. Iya, betul. Tidak wajar. Tidak wajar. Iya. Nah, sekaitan dengan kasus ini sendiri ya Pak ya, tiba-tiba dalam waktu sekejap kemudian semua mata dari masyarakat itu memang tertuju kepada kasus ini, dan salah satunya mungkin yang paling banyak mendapat sorotan juga adalah teman-teman dari Peradi gitu. Nah, lantas apakah ada semacam aktivitas yang belakangan ini mungkin berubah dari teman-teman Peradi sendiri yang mungkin dalam beberapa waktu sebelumnya hanya berfokus untuk kasus-kasus dan perkara yang sedang ditangani, dengan ketika kasus ini bergulir, kemudian apakah ada momen-momen teman-teman Peradi disoroti lebih oleh masyarakat? Saya justru sekarang begini, kita ini merasa bahwa teman-teman dari media itu merasa bersaudara dengan kita. Karena dorongan media inilah sampai ini barang menjadi viral, dan bahkan tadi malam saya melihat teman-teman itu, saya bilang sama teman-teman dari Peradi, kalian tidak malu, sedangkan itu saja teman-teman kita wartawan itu menunggu sampai tidak mau pulang kalau tidak selesai pendampingan, apalagi kita. Nah, saya kira inilah mungkin kelebihan zaman sekarang karena media digital ini lebih canggih dan setiap saat sudah bisa berubah lagi. Dan peranan teman-teman dari awak media ini sangat membantu kita, karena justru kalau tidak ada media yang membantu teman-teman Peradi ya tentu juga susah diungkap ini barang. Nah, kalau ini tentu diam tidak bisa kita apa-apa. Dan inilah mungkin yang juga memberikan perhatian kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk bisa membuktikan bahwa dia bisa menyelesaikan ini persoalan. Apalagi kan tentu Pak Kapolda juga orang baru, ini juga yang Kasubdit Jahatan Ras juga orang baru, tentu mereka ya ingin menunjukkan prestasinya, dan saksi yang kita bawa kemarin itu sudah terang benderang bahwa sudah mengerucut kepada orang yang diduga. Iya. Selain dari keterangan dari saksi sendiri Pak, apakah alat bukti, mungkin alat bukti penembakan dan lain-lain itu juga ditemukan atau seperti apa Pak? Tadi ada informasi juga mengenai senapan angin yang ditemukan atau seperti apa Pak? Saya sendiri belum tahu itu. Yang saya tahu bahwa tapi hanya dari berita bahwa sudah ada beberapa senapan angin di kampung itu yang dikumpulkan oleh penyidik, polisi, tapi saya tidak tahu apakah termasuk yang dicurigai ini sudah senjatanya sudah diambil. Saya belum tahu itu. Yang penting bahwa orang yang diduga itu memang setiap hari pekerjaannya itu karena memang dia biasa nembak burung, orang itu. Dan senjatanya itu sering dia lihat itu istrinya almarhum dengan almarhum. Dan itu senjata itu shotgunnya itu katanya memang agak canggih karena ada dia punya kamera. Oh, ada kamera. Ya, dan kameranya itu punya inframerah, jadi biar gelap dia bisa lihat. Nah, sekaitan dengan hal ini sendiri ya Pak ya, bahwa dalam beberapa terakhir ini menjadi hal yang turut tentunya
menjadi duka cita yang mendalam lah Pak ya, untuk masyarakat Sulsel, khususnya mungkin untuk rekan-rekan sejawat. Apa mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan, teman-teman Peradi sampaikan untuk teman-teman rekan-rekan sejawat, teman-teman advokat seluruh Indonesia, atau mungkin adik-adik kita mahasiswa yang mungkin juga masih bercita-cita, jangan sampai mereka ketakutan mungkin dengan kasus-kasus seperti ini. Apa yang ingin disampaikan Pak? Yang pertama dulu saya mau sampaikan begini, bahwa ini almarhum, dia sebelumnya itu memang dia juga wartawan. Oh, oke. Jadi memang ini almarhum, kata istrinya dan teman-temannya itu banyak yang incar, karena dia kalau menangani kasus itu selain dia memberikan bantuan hukum, dia juga gampang mengekspos karena ada medianya. Bahkan salah satu teman mengatakan bahwa dulu itu dia dulu wartawanku itu. Jadi latar belakangnya ini anak, sebelum dia menjadi pengacara, dia adalah wartawan dan sekaligus juga punya LSM bantuan hukum. Jadi dia dua-duanya. Jadi mungkin juga ya kawan-kawan kita dari kalangan wartawan ini sebagian yang kenal beliau, sehingga inilah yang membuat saya bilang saya terharu karena teman-teman dari media semua itu memberikan perhatian yang sangat besar. Ya saya bilang sama teman-teman di Peradi, ya malulah kita kalau kalian semua tidak ikut, sementara teman-teman wartawan saya hampir 24 jam ini sekarang dihubungi dari seluruh Indonesia. Bahkan wartawan yang dari Sumatera pun sampai tengah malam itu masih menghubungi saya tadi malam. Jadi artinya bahwa kalau teman-teman dari Peradi tidak memberikan perhatian yang lebih, ya masa orang lain, ya meskipun dia juga mungkin secara resmi dia bukan anggota salah satu asosiasi profesi wartawan, tetapi dia juga berprofesi sebagai wartawan, cuma dia daftarkan dirinya sebagai lawyer. Ya, tapi dia juga adalah awak jurnalis. Berarti dapat dilihat ya Pak ya, sebenarnya bagaimana sosok beliau semasa hidupnya memang sebagai sosok memang yang dia pejuang, kritis. memang dia pejuang, betul. iya. Pejuang memang. Itulah mungkin sampai orang yang dendam ini dia mau menghabisi ini manusia. Karena dia pikir tidak enak mungkin hidupnya kalau ada ini orang. Sampai begitu. Tapi saya kira insya Allah mudah-mudahan kalau ini sudah terungkap, insya Allah ya, baik yang mahasiswa maupun yang masih profesi ya, semuanya itu kan kita serahkan sama Allah. Kita ikhlas saja. Tuhan semua yang menentukan. Karena biar kita tidur di atas tempat tidur kita, pada saatnya Tuhan ambil, ya sudah berangkat juga. Nah, sesuai dengan pepatah orang dahulu ya Pak ya, bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Nah, apakah mungkin dari teman-teman Peradi sendiri ada semacam cerita yang dipertukarkan mengenai bagaimana sosok beliau semasa hidupnya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan khususnya mungkin rekan-rekan sejawat? Nah, itulah yang partnernya yang saya tanya sama istrinya. Itulah ceritanya tadi, bahwa memang dia sering bantu orang. Jadi karena dia bikin lembaga bantuan hukum dan media, nah itulah wadahnya dia untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan itulah salah satu dia punya legasi, sejarah yang dia tinggalkan untuk nama baiknya, karena dia sering membantu orang susah waktu dia hidup. Karena ini kan perkara yang dia tangani kan bukan perkara yang seperti kita tangani di sini di Makassar yang nilainya miliaran. Ini kan tidak ada apa-apanya sebenarnya, tapi kan itulah dia punya persembahan untuk negerinya, bahwa meskipun tidak wajar itu pembayaran, tetap dia laksanakan tugasnya demi untuk keadilan dan kebenaran. Apalagi ya saya kira sama dengan kita, kalau wartawan juga kan begitu, tidak ada urusan dengan materi kalau dia mau mengungkap sesuatu kan. Kalau ada sesuatu yang mau disembunyikan, ya wartawan juga tidak mau. Tidak ada urusan dengan uang. Pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman wartawan, ya tidak ada urusannya dengan itu. Kalau dia kalau ada sesuatu yang dia mau perjuangkan, sama juga pengacara juga begitu. Itulah mungkin persamaan antara dunia lawyer dengan dunia jurnalis itu. Ketika kita ingin berjuang bahwa ada sesuatu yang kita mau buka, ya tidak ada urusan dengan yang lain. Sama. Saya juga begitu prinsip saya. Tembok
pembedanya tipis ya Pak? Pembedanya tipis. Yang satu, Siap. pengacara juga menulis di pengadilan. Ya, benar. Kan jawab-menjawab, pledoi juga ditulis. Betul. Sama. Jadi pekerjaan pengacara itu kalau orang tidak bisa menulis seperti wartawan, dia tidak bisa jadi pengacara. Betul. Dia harus mengungkapkan kebenaran lewat tulisan. Betul Pak. Dan Kalau sekarang kan selain tulisan ya kita bisa melalui podcast kan. ya. Makanya saya juga punya podcast sendiri. Oke. Nanti kita boleh tukeran ya Pak ya. Saya pengacara yang pertama Siap. punya podcast di Makassar. Wah, luar biasa. Dan apa yang Ibu tanyakan kepada saya ini tadi, ini hasil wawancara saya dengan dia kemarin hari Minggu. Ya. Jadi saya bisa bicara di sini karena saya sudah gali dari dia sebelum dia diperiksa oleh polisi. Baik Pak. Berarti dapat dipertanggungjawabkan lah ya. Dapat dipertanggungjawabkan, Pak, ya. Oke. Mungkin boleh sekalian diinfo aja Pak, podcastnya mungkin di YouTube-nya apa? Tajuddin Rahman Law Firm Channel. Oke, langsung di follow. Saya atau di-subscribe sudah ya. tokoh-tokoh nasional itu sudah masuk di podcast saya. Abraham Samad, Said Didut, Ya. Indonesia Police Watch, dan yang gugat ijazah palsunya Jokowi itu saya sudah wawancara semua. Waduh, berat-berat ya Pak ya narasumbernya. Memang Oke, kelasnya saya punya isu nasional. siap Pak. Ya. Nah, dan tentunya Kan sama dengan ini, kan nasional ini, bukan iya, sama. kejadiannya di Pone, tapi ini isunya bahkan internasional ini. Ya, Karena betul, ini sudah ada. CNN betul. Itu sudah dirilis dan menjadi Iya. hal yang menggemparkan, Iya. betul Pak. Dan tentunya cerita dari Bapak tadi Tapi mengenai Tribun ini paling kencang loh. Sama Kompas TV cepat. Satu grup. Siap, Pak. Ini lebih ke bagaimana kita menyebarkan informasi sesegera Iya, mungkin untuk iya. masyarakat, dan itu yang menjadi keresahan masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini. Tadi Bapak juga sudah menceritakan ya Pak ya, Iya. tentang bagaimana sosok dari almarhum, dan ini betul-betul menunjukkan bagaimana karakter yang kuat yang dimiliki oleh almarhum. Iya. Selain dari advokat, beliau juga ternyata punya latar belakang jurnalistik, Iya. dan mungkin itu yang menjadi Iya. kekuatan besar Iya. dari almarhum. Dan itulah yang membuat orang mungkin miris karena dia bisa bongkar kalau ada yang dia tangani karena dia bisa menulis. Betul. Dia wartawan juga. Oke, siap Pak. Nah, terakhir mungkin Pak ya, sebagai penutup diskusi kita hari Iya. ini, mudah-mudahan ketika ada informasi lanjutan lagi kita bisa berkesempatan untuk membahas Siap, lebih insya Allah. lanjut lagi. Insya Ada Allah. hal yang ingin disampaikan, Iya. kita lanjutkan lagi. Silakan Pak untuk menyampaikan mungkin harapannya terkait dengan kasus ini dan harapan untuk seluruh masyarakat agar bisa tenang dan seterusnya kepada seluruh tribuners yang menyaksikan. Ya, jadi saya pesankan kepada terutama keluarga almarhum Rudi Gani supaya sabar, tabah. Insya Allah Tuhan akan menunjukkan kebenaran kepada kita, dan teman-teman saya seprofesi pengacara dan wartawan, karena orang ini menyandang dua profesi, tidak usah ragu. Kita tetap akan berjuang untuk kebenaran dan keadilan karena Tuhan akan melindungi kita kalau kita berjalan di jalan yang benar. Dan saya tidak ragu bahwa polisi kali ini, janji Pak Kapolda dan kawan-kawan, insya Allah saya tidak ragu dalam waktu singkat yang bersangkutan ini kan diambil oleh polisi. Dan mari kita mengerjakan profesi kita dengan tenang dan tetap kita berjuang demi keadilan dan kebenaran. Siap. Ya. Baik, dan tentunya kami juga mewakili Tribun Timur dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, seluruh Indonesia bahkan tentunya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Tajuddin dan juga rekan-rekan dari Pradi yang bersusah payah dan tentunya kurang istirahat bahkan Pak ya membantu kasus ini. Ya sama untuk, juga wartawan, tidak ada tidak. Siap, Saya Pak. juga terima kasih kepada Tribun Siap. News Group dan semua teman-teman media Baik. bahwa sumbangsi dari semua teman-teman dari awak media itu membantu kita untuk mengungkap masalah ini. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Kasih. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Amin, bersama amin, ya dengan Rabbal Alamin. teman-teman Amin. Pradi, dan juga tentunya diberikan kelancaran dalam mengusut Amin, tuntas kasus ini sendiri. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners. Jangan lupa kita untuk tetap mengambil peranan masing-masing untuk mengawal kasus ini hingga ditemukan keadilan untuk kasus ini sendiri. Terima kasih banyak telah menyaksikan Ngobrol Virtual edisi hari ini. Saya Nisa Husnuzan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini bu, ibu, sini bu, sampai didampingi sama beliau. Kita cerita dulu. Ya, itu di situ ya. Kita cerita dulu Kak. Biar Buktinya semua di HP. hari ini pengambilan keterangan. Iya, sebentar.
ambil dulu gambar. Kita cerita dulu Kak. Iya. Sama ibu. Di HP semua itu. Di HP-nya Bapak juga ada. Kalau HP Bapak sudah diambil sama Oh, sudah habis. Kak, hari ini kan sudah mendatangi Polda Sulsel. Kak, seperti apa materinya apa? Kedatangannya ini adalah membawa Ibu Mariam ini, istri almarhum Rudi Sugani, untuk memberikan keterangan segala macam yang dia ketahui Ibu yang berkaitan dengan bukti-bukti, termasuk percakapan-percakapan dan WA yang ada di dalam HP-nya almarhum dan Ibu sendiri. Bukti apa saja itu yang dibawa Pak? Bukti elektronik semua. Salah Iya. satunya ancaman itu atau seperti apa? Ada di dalam HP-nya suaminya. Yang bukti ancaman itu ya. Itu memang dia diancam mau dibunuh. Tidak begitu. kalau Bukti itu, kalau itu lisan itu dipegang. verbal. Nah, Kalau satu istri minggu sebelumnya ya. kurang sekitar kurang lebih 4 minggu. Oh, 1 bulan, berarti 1 bulan sebelumnya. Sekarang bukti-bukti apa saja yang akan disampaikan ke penyidik? Yang dia ketahui Itu bukti seperti apa? Mungkin status di Facebook si terduga Ada atau status di Facebook, ada ya status dia nggak saya baru ada cuma status di Facebook itu aja. apa isinya, Bu? Nanti dijelaskan tidak. Bu, kalau ancaman verbalnya memang ada sebelumnya mengatakan bilang semoga panjang apa lama tinggal di sini atau seperti apa. Ya seperti itu. Ancaman Kurang verbalnya lebih seperti itu. itu yang tulis di Facebook akunnya laki-laki perempuan atau apa? Pak? Laki-laki. inisialnya Yang diduga, Bu. Inisialnya Bu. Saya tidak tahu kalau misalnya nanti kita Tapi- saya jelaskan di dalam. Itu lawan perkaranya Bu ya. Ya nanti setelah diberi Diambil keterangan keterangan. di BAP baru kita buka semua. Ya, Ini tidak etis kalau kita langsung buka. Pertama semua. diperiksa Bu ya. Baru pertama kali ya. Baru Nah, pertama kali. Tidak etis kalau kita langsung kasih semua. Sedangkan Ibu belum BAP. Ya. Ya, setelah BAP saya akan buka semua nanti. Terima kasih, Pak. Ya sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.